mewakili ibu kepala sekolah yang apa pada majelis ini mungkin ada penilaian yang sangat urgent yang tidak bisa menghadiri. Ini dengan sangat hormat mohon perhatian dan langsung memberikan mandat kepada Al Ustaz Bapak Asyik Om. Kedua, tausiah mutlak yang akan dibawakan dan dipaparkan oleh Al Ustaz Adi Syahidi. Yang ketiga, doa yang langsung mungkin oleh saya pribadi sebagai pengatur jalannya tasyakur walimatul harusyi walimatul syarari. Ibu Wani yang saya hormati, bangga sekaligus takdir Allah yang telah mengkurangkan segala-galanya. Inilah kebesaran Allah yang diberikan kepada Ibu Beni wayah suku manhai sulayah kasih. Ketentuan daripada niat melengkapi rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum dan haji diawali dengan sendirinya kita melaksanakan umrah lillah. Hukum umrah wajib ain, tetapi semuanya terbalik kepada manis al-amal. Tidak hanya ibadah haji, salat pun demikian. Haji sama, zakat sama, saum pun sama. Apa yang kita petik semuanya ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Beni yang saya hormati, adinda tercinta dasar juga yang saya hormati. Pernah saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau saya bacakan begitu panjang dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, jihad apa yang saya harus lakukan seperti laki-laki? Rasulullah menjawab, ya na'am. Kata Rasulullah, apa? Ibu atau istri tercinta itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan umroh dengan izin keridhaan dari suami. Pada waktu itu hadis ini dalam Dawil dan Dawil menegaskan ramainya ketika perang Badar yang pertama. Penegasannya akan mulai ramainya perang Badar yang pertama yang cukup dahsyat. Maka jawab Rasulullah demikian. Banyak yang harus saya sampaikan namun dipersimpel saja. Senantiasa yang paling diingatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal yang sekarang banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan melalui pertempuran juga bisa. Ada Hudaybiyah, ada Al-Fatah, ada Khaybar dan sebagainya. Itu melaksanakan umroh ketika itu. Cuma di dalam Al-Quran diterangkan wala rasa, wala usaha, wala sidara fil hajj wa umrah lillah. Itu mungkin dari saya sebagai mukadimah di awal. Tasawuf ini. Baiklah, kenikmatan tiada taranya kalau kita tidak membawakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menurunkan hidayah dan taufik bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala wallahu khalaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, langkah kedua dari tasyahud walimatus syafar Ibu Feni akan dipaparkan sambutan mewakili Kepala Sekolah Al-Ustaz Bapak Hasyim. Waktu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Aidan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berikan sebuah khutbah, maka beliau berdiri dari tempat duduknya kemudian berjalan menuju mimbar. Ketika sesampai di mimbar, maka Nabi injakan kakinya di tangga yang pertama menuju mimbar itu. Maka sebagian saudara-saudara kita menganggap bahwa mimbar itu ada tangganya sebanyak 3 trap, itu sunnah hukumnya. Sehingga di masjid-masjid kaum besar itu biasanya yang namanya mimbar itu mesti ada tangganya, dan tangganya 3 trap. Ini merujuk pada hadis yang panjang.
Maka kemudian beliau ketika anjakan kakinya di tangga yang pertama, beliau katakan amin. Yang kedua begitu juga amin. Sampai yang ketiga beliau katakan juga amin. Maka khutbah pun dibuat. Selesai khutbah, satu dari sahabat radhiyallahu ajma'in kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat engkau sehingga kau katakan, kau ucapkan kata amin sampai 3 kali? Apa yang terjadi?" Maka Nabi jawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah, ketika aku berjalan menuju mimbar, maka Jibril alaihissalam menghampiriku, beliau turun ke bumi dan kemudian menghampiriku seraya beliau berdoa." Bayangkan, logika siapa yang berani mengatakan ini doa bakal ditolak atau tidak didengar oleh Allah? Yang berdoa adalah Jibril alaihissalam, satu dari sekian malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? 3 doa sesuai dengan 3 trap tangga itu. Tentu saya tidak harus sampaikan ketiga-tiganya. Satu saja yang pertama. Jibril alaihissalam katakan, "Ya Allah, celakalah bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Dan Nabi katakan amin. Di lain hadis Nabi pernah sabdakan, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihsan yang benar, maka Allah akan ampunkan dosanya. Tapi dalam hadis yang lain, ternyata ada orang-orang yang hidup di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, naudzubillah, kalau boleh kita berandai-andai, seandainya yang tidak mendapatkan ampunan kemarin di bulan Ramadan ini adalah kita, termasuk saya, mau harap ampunan dari Allah di bulan mana lagi? Pantas dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Kam min sha'imin." Banyak dan sangat banyak orang yang lakukan ibadah sahur tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Maka ulama katakan, yang tidak mendapatkan ampunan hidup di bulan Ramadan. Bayangkan, hidup di bulan Ramadan, sahur iya, tapi temenang ampunan di Allah. Kalau kita baca hadis ini mestinya kita menangis. Ngeri. Apa kemudian kita berharap, Ramadan kewek? Innalillah. Tadi di panggung saya dengar Ustaz Amin sampaikan, "Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau kematian itu dan pasti bakal datang. Dan gak pernah yang namanya Ibrahim alaihissalam itu ngirim WA dulu, enggak. Kapan kita mau, kapan Allah mau, ya udah dicabut. Kita kadang-kadang enak saja. Ramadan kewek. Nah, maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang dapat ampunan dari Allah? Maka sesuai dengan kata Syawal, yaitu peningkatan. Orang yang ibadah takarubnya pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini meningkat lebih hebat daripada bulan Ramadan, itulah orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kita dengan logika kita, masa iya seorang Tefeni umroh sampai dan lebaran? Berapa duit beliau harus keluarkan? Nu ayat kita kumpul untuk lebaran habis semua. Ini umroh yang hampir 30 juta di bulan Syawal, bayangkan. Saya
sebentar. Saya kadang tafakur, ya Allah, apa ini saum yang mabrur itu? Sebab orang yang saumnya diterima oleh Allah, orang yang hidup di bulan Ramadan kemudian dapat ampunan dari Allah, yang lihat di bulan Syawal. Di bulan Ramadan tilawah iya, tahajud iya. Masuk bulan Syawal tilawah lepas, tahajud kaburannya. Alhamdulillah, khawatir saum kita justru saum yang mantul. Maka Bapak Ibu hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ingin sampaikan bagaimana pelaksanaan itu umroh, bagian manasik nanti. Tapi pernah kita berpikir, mari kita tafakuri, kenapa harus sosok seorang TVRI, nggak saya? Ada nggak pikiran seperti itu? Tidak cukup dengan ngawilujeng, kan nggak cukup. Tapi lebih dari itu, kenapa? Kalau boleh dibilang punten, apa hebatnya? Saya tanya tadi, gimana itu caranya sampai 30 juta? Saya kumpulkan dari sertifikasi. Berapa banyak teman kita yang punya sertifikasi? 35 sekarang. Innalillah, tuh 35. Berapa banyak orang yang punya sertifikasi tapi nggak ada, nggak berangkat. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Musa alaihissalam datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina. Kemudian Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Musa alaihissalam bertanya langsung pada Allah. Kita mafhum satu kelebihan dari seorang Musa alaihissalam adalah bisa ngobrol langsung dengan Allah, sehingga Musa alaihissalam diberikan gelar Kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka Musa bertanya, ya Allah, betulkah hidayah cintamu itu adalah dalam genggamanmu? Betul, wahai Musa. Maka kemudian Musa tanya lagi pertanyaan yang kedua, wahai Allah, kenapa tidak semua manusia kau cintai? Semua manusia berikan hidayah, semua manusia berikan kesempatan untuk ibadah takkan padamu, sehingga kamu seolah-olah Allah gak pernah dan gak harus capek-capek buat neraka. Maka untuk pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jawab. Di lain hari, Musa alaihissalam dipanggil Allah, wahai Musa, berangkat kamu ke satu tempat, di sana ada sebuah kebun, dan masuk kau ke kebun itu. Dan kemudian di kebun itu tumbuh bunga-bunga yang cantik, bukan puluhan, ratusan, ribuan jenis bunga ada di sana. Kamu masuk dan kemudian kamu petik. Maka Musa pun tanpa banyak tanya, beliau masuk ke kebun itu, dan gak lama dalam kedua genggamannya beberapa tangkai ada dalam genggamannya. Kembali pada Allah, ya Allah ini. Maka Allah tanya, wahai Musa, ribuan jenis bunga ada di sana, kenapa kau hanya petik beberapa tangkai saja? Apa kata Musa alaihissalam? Ya Allah, bunga yang ada dalam genggamanku ini adalah bunga yang aku cintai. Maka Allah jawab, wahai Musa, begitulah hidayah, begitulah cintaku. Hidayah dan cinta Allah tidak aku berikan kepada seluruh manusia, dan hidayah hanya aku berikan pada orang yang aku cintai saja. Pertanyaan selanjutnya, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dimudahkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang disibukkan waktu, hartanya dihabiskan untuk agama. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Nggak ada hubungannya. Orang yang dicintai oleh Allah adalah berapa banyak harta kekayaannya, tidak. Kalau orang yang dicintai oleh Allah adalah diukur dengan berapa banyak hartanya, Fir'aun atau Qarun adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Tinggi jabatan, berapa tingginya jabatan yang kita sandang saat ini, itu adalah ciri yang dicintai oleh Allah? Bukan. Seandainya cinta Allah disandarkan dengan tingginya jabatan, Fir'aun laknatullah alaih adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dimudahkan
untuk amalkan agama. Jadi kalau suatu malam kita susah untuk tahajud, tanya dalam diri kita, jangan-jangan Allah menuju bentuk kamu. Kenapa hari ini kita susah untuk buka atau tilawah? Jangan-jangan Allah menuju bentuk kamu. Nah contohnya, mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan TV ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mudah saja untuk lakukan dan tunaikan perintah Allah. Sekali lagi pertanyaannya, kok kenapa enggak saya? Apa bedanya saya dengan TV ini? Gaji sama, sertifikasi sama. Nah kenapa? Sekali lagi, hadirnya kita ke tanah haram itu tidak hanya sekedar niat, tapi ini adalah pilihan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semua arsalnal kitab alladziina istafaina min ibadina, kata Allah. Aku panggil, aku titipkan ini agama, aku berikan kekuatan pada orang-orang yang untuk amalkan agama. Siapa mereka? Istafaina min ibadina, kata Allah. Istafaina min ibadina, hamba-hamba pilihan Allah. Mau nggak mau, sadar atau tidak, teman kita, saudara kita yang duduk di depan ibu bapak sekalian, ini adalah hamba pilihan Allah. Hamba pilihan Allah. Dan ketika kita ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan dosanya, baru kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya baru bisa ngomong, cuma kalau melihat dari sini, ya Allah, seandainya saya nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kenapa kita nggak dapat ampunan? Orang nggak dapat ampunan di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan nggak punya rasa takdir, nggak ada rasa memuliakan. Bayangkan, Ramadan hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman, dan Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya, tidak. Saking hebat dan dahsyat ini Ramadan. Hari ini kita umat akhir zaman, kalau ditanya kumaha Ramadan kemarin, hanya gitu, dah Ramadan kemarin gitu, Ramadan tahun kemarin kayak gitu. Allah. Yang kedua, kita nggak punya target. Saya yakin semua kita termasuk TVRI yang hari ini dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya target. Lah kita dalam kehidupan dunia saja punya target. Umur sekian saya harus nikah, umur sekian saya punya kerja, umur sekian saya punya rumah, umur sekian, itu target. Lamun kita dalam kehidupan dunia saja nggak punya target, nggak pasang target demi Allah, ngaco hidup kita. Lah apalagi kita dalam perkara akhirat nggak ada target sedikit pun. Maka Ramadan yang kemarin ketika kita masuk di bulan Ramadan nggak ada target sama sekali demi Allah, ngaco Ramadan ini. Apa target kita kemarin? Itu terbalik, kembali pada kekuatan dan kesanggupan kita masing-masing. Oh, saya harus 4 kali hafal. Iqbal Batri, putra TVRI itu di ajengan Mama Syahid Omar itu ahli Quran kalau saya ketahui. Bergelut dengan Al-Quran. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Seandainya setiap sholat saja, sebelum dan sesudah sholat 5 lembar, berarti 1 kali sholat kita dapat 1 juz. 1 hari 5 kali waktu sholat berarti 5 juz. Seminggu hafal. Saya harus bertanya, berapa kali hafal? Karena kita nggak punya target. Minimalnya target yang paling rendah, saya nggak tahu setelah ini apa targetnya. Ramadan kamari tarawih saya nggak boleh bolong,
Yang lebih rendah dari itu nondai, nggak tahu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak simpulannya. Kita tinggal meraba diri, kita muhasabah diri kita. Sekali lagi, kenapa harus TP? Satu itu. Yang kedua, bersyukur untuk sosok seorang TP ini. Bersyukur. Enggak semua orang, miliaran manusia dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Tidak semua dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kuncinya, siapa yang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kemampuan. Tapi tidak setiap orang yang mampu diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji sama, sertifikasi sama, tapi tidak semua diundang. Artinya kalau yang sudah diundang, maka Allah berikan kemampuan. Man aradallahu fi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki untuk berbuat baik, untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berikan yufaqihu fiddin. Hadisnya itu yufaqihu fiddin, difahamkan agama, bukan yu'allimu fiddin, diberi ilmu agama. Tidak. Berapa banyak orang yang punya ilmu tapi enggak paham. Asup ke masjid nganggo sampean katuhu doa Allahumma ftahli abwaaba dan seterusnya. Boro-boro pangkat ustaz, kadang-kadang boro-boro pangkat bangsa, kadang-kadang pangkat ustaz pak belik sepuluh. Enggak paham. Nah, maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan umroh ini TV ini adalah tonggak awal. Banyak tempat-tempat nanti di sana sebagai mustajab doa. Mulai dari Hijr Ismail di depan kubur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak. Angkat kedua tangan, minta yang paling high. Ya Allah, para rezeki murah tengah. Murah, minta surga. Ya Allah, giring keluarga saya masuk surga barengan. Begitu. Ya Allah, beresan urusan dunia murah, terlalu murah. Minta yang terhadap kelas VIP-nya gitu. Nah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, mungkin ibu kepala sekolah yang saat ini ada keperluan dinas, Samila, saya yakin enggak jauh beda dengan kita. Jurung doa, hanya tinggal titip saja. Panggil semua teman-teman kita nanti di sana. Panggil teman-teman kita nanti di sana. Ya, nah maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya nanti juga Ustaz Andi akan sampaikan ini dan kemudian ditutup dengan doa. Tapi boleh saya sedikit boleh. Lamun bahasa di muhajatah mengiring kaul. Saya ingin sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini kita bisa mengikuti jejak langkah kehidupan seorang TNI. Bukan perkara yang mudah ngurus sekian anak, bolak-balik dengan kerjaan dinas dan sebagainya. Tapi kalau Allah diberi waktu, diberi duit, tinggal kita. Maka insya Allah azam dalam hati kita semua yang hadir pada siang hari ini, jangan minta sama Allah, jangan pernah dimatikan dulu sama Allah sebelum kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ziarah kepada kubur kekasih Allah Subhanahu Wa Taala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina sayyidina wa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, cintailah siapapun yang hadir di saat ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutup baik-baik kami ya Allah. Allahumma ya Karim, andai
Jangan kau matikan kami sebelum kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Rahman ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami punya orang tua ya Allah. Orang tua kami sudah tiada ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Jauhkan dari segala siksa hidup di kuburnya ya Allah. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Allahumma ya Aziz, orang tua kami masih hidup ya Allah. Muliakan sisa umurnya, muliakan sisa umurnya ya Allah. Berikan kepada mereka gelar husnul khatimah. Allahumma ya Aziz, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Karim, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sejuk, rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan cahaya cinta kasih sayang ya Allah. Allahumma ya Aziz, jadikan kami menjadi seorang suami yang menjadi suri dan tauladan bagi anak istri kami ya Allah. Jadikan kami menjadi seorang suami yang dapat menafkahi anak istri kami dengan rezeki yang halal lagi berkah. Allahumma ya Aziz, jadikan para istri kami menjadi istri yang saleh, istri yang senantiasa mengingatkan kami suami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, titipkan pada kami putra-putri saleh dan saleh ya Allah. Titipkan pada kami putra-putri hafidh. Jaga keturunan kami, jaga keturunan kami, jaga keturunan kami. Jauhkan mereka dari segala kekafiran, jauhkan mereka dari segala kemunafikan, jauhkan mereka dari segala kefakiran. Jadikan keturunan kami anak-anak yang senantiasa angkat kedua tangannya untuk mendoakan kami orang tuanya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah ya Karim, jangan kau cabut hidayah yang sudah ada dalam hati kami ya Allah. Ya Muqallibal qulub sri qulubana ala dinika fi ta'at. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jangan kau matikan kami ya Allah sebelum kau berikan kesempatan pada kami untuk menziarahi kubur kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undang kami semua menjadi haji-haji-Mu yang mabrur ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimu masakin, ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanallah. Rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan sekaligus tausiahnya dari Allah. Kita doakan begitu panjang bahwa hari kemarin adalah tasawuf, hari ini adalah kenyataan, besok 7 3 dan semoga Ibu Reni yang saya hormati dan saya muliakan bisa merangkum semua itu dengan sebaik-baik. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, untuk tausiah beliau yang saya Bapak Ustaz waktu masih ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepinya beri lakban ke Alfamart. Jawabannya kurang semangat. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Yang menyampaikan salam hukumnya sunnah, dan yang menjawab salam hukumnya wajib. Demi keselamatan kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gurida berjilbab merah, jawabannya sedikit marah. Kalau kita lihat tadi dari Pak Ustadz Ecek sudah menyentuh, apalagi dari guru kita Pak Ustadz Oman sangat menyentuh sampai saya menangis. Jadi Pak Andi mau apa? Tas daya kedah nu didugikeun mau hoyong pantunna adalah kepada suasana saur berian teman teh sepi uhun. Cobi Pak Ecek nyuhunkeun di walergo cakep sadaya ya. Buah huni jangan ditaruh. Buah naga pohonnya subur. Ibu Penny yang akan umroh mana cakepnya. Ibu Penny yang akan umroh semoga jadi umroh yang mabrur. Kita sering dengarkan hadroh ke Cibubur terus ke Jogja. Selamat menunaikan ibadah umroh. Umroh yang mabrur balasannya surga. Masih malas kuliah itu masih lulusan terakhir lah. Kira pantuna mohon. Kelapa muda kulitnya keras. Sebelum dimakan harus dibelah. Niat umroh dengan ikhlas. Setelah umroh sempurnakan pengen ibadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal umrah wal hajj. Fa inna huna yang bainal faqra wa dunub kama yang bainal kira khabasal hadid. Al umratu ila al umrati kafarata lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Al hadis makna walau ala bimardi. Sebelum dilanjut kita tunggu dulu yang silaturahmi kamu keagungan kita. Ya, mangga Ibu Nopi semuanya menghadiri UTMI, alhamdulillah. Bu Tati, mangga cari Ciraos sekadar deui 5 menit Pak Andi. Mangga cari. Ayo posina saya mangga. Mangga mudah-mudahan supaya berkah. Tolakul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Menuntut ilmu meskipun sesaat, tetapi pahalanya lebih hebat daripada sholat semalam suntuk. Artinya sholat sunnah. Atas salikna, mangga. Ibu bapak yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa mudah-mudahan salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabiina wa Habibina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita semua dibuktikan dengan hamba Allah, pilihan Allah, teman kita Ibu Penny yang akan berangkat umroh. Untuk itu mudah-mudahan kepada rekan-rekan semua yang belum pernah menginjakkan kakinya di tanah haram Mekah dan Madinah, pada saat ini dijadikan jalan supaya ibu-ibu cepat ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Dan tidak lupa untuk yang sudah daftar ke Mekah Haji Akbarnya, memang sekarang waduh antrinya puluhan tahun, mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salahnya kalau gedung ruangan guru ini kita goyangkan dengan kalimat talbiyah yang akan nanti Bu Penny bacakan di Mekah dan di Madinah, supaya kita semua mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ridhonya Bu, ya, yang membaca talbiyah mudah-mudahan nanti 1 bulan 2 bulan ada panggilan umroh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa terpaksa wayana sampai SMA 20 tahun ini. Siap ya Bu ya, Pak Hakim siap ya? Labbaik Allahumma labbaik. Sadayana. Mohon maaf, fokuskan pikiran kita, hati kita bahwa Ka'bah Baitul Haram yang ada di Mekah ada di depan kita. Insya Allah akan dipanggil. Nanti Bu Penny juga akan cerita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudah-mudahan takdirkan teman saya yang ada di ruangan ini cepat dapat panggilan umroh atau umrah haji ke Baitullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak semuanya, alangkah mulianya, alangkah bahagianya teman kita, saudara kita, bahkan bisa saya katakan guru kita, Ibu Penny, yang pada hari ini telah mendapatkan undangan langsung dari Allah, menjadi hamba Allah, pilihan Allah pada saat ini. Kata Bapak Ustadz Asep tadi, sudah mengantongi tiket undangan langsung dari Allah untuk datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Bu Penny pergi ke tanah suci itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai teman setia, maka sebagai sahabat karib, kita doakan mudah-mudahan Ibu Penny dalam menjalankan ibadah umrohnya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, Ibu Penny setelah pulang menjadi umroh yang mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan yang ada di depan kita, dengan hati berat mungkin Bu Penny akan meninggalkan suami tercinta, akan meninggalkan anak yang sedang di pesantren juga di sekolah, akan ditinggalkan oleh Bu Penny. Tapi itu panggilan Allah. Mudah-mudahan suami Ibu Penny yang soleh ini dan anak-anaknya ketika ditinggalkan umroh, mudah-mudahan tetap selamat, panjang umur, dan mudah-mudahan tetap ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, jelas kalau kita berpikir tentang umroh, ibadah umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh itu kehendak akan nabi kahayam Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dialaskan dengan orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, bahkan jalan-jalan keliling dunia, keliling Eropa, tetapi hatinya tidak terketuk oleh Allah, tidak terketuk untuk ibadah umroh, meskipun rumahnya mewah, kendaraannya mewah, banyak duitnya, tidak akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti ibadah haji atau umroh betul-betul panggilan Allah. Contohnya rekan kita betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keinginan Allah, sudah ada panggilan Allah, kalau sudah kehendak Allah, siapa lagi orangnya yang akan bisa menghalangi? Apa contohnya? Kita sering bicara, kalau sudah kehendak Allah, seorang Nabi Adam dan Siti Hawa tidak punya seorang ayah,
tidak punya seorang ibu tapi harus hadir di dunia ini atas panggilan Allah, atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Nabi Adam, Siti Hawa tanpa ibu dan bapak hadir di dunia ini. Yang kedua, panggilan atau kehendak keinginan Allah, Siti Maryam. Betulkah Siti Maryam tidak punya saroge, tidak punya suami? Betul. Tetapi atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, atas kehendak Allah, Siti Maryam hamil, kemudian melahirkan seorang anak, namanya Nabi Isa alaihi salam. Itu kehendak Allah. Maka banyak, kata Bu Novi, para gadis yang mau viral melebihi Siti Maryam. Ya, hamil di luar nikah, hamil tidak punya suami, maka punya gelar seperti itu di Tagalaga, Bandung, Lautan Api, Hapunten, Patuangan Melendung, Tagaduh Salapi. Istilahnya naon? Masih saya di Kalapaan. Benar gendol terlayak bapaan. Jadi sekali lagi bahwa ibadah haji, ibadah umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah umroh disebut Bu Feni al-hajjul al-hajjul kabar apa namanya yang haji kecil itu? Kayak bilang tinggal ini. Nah, ada sampai di mana yang disebutnya al-hajjul kabir atau al-hajjul? Pokoknya haji kecil lah. Ya, haji juga kecil, Pak. Kecil juga haji. Bagaikan bintang permata, bagaikan emas di dalam lautan. Akan berpahala kalau umroh, akan banyak pahala dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya umroh? Jelas, bagi orang yang kaya hukumnya wajib. Bagi yang tidak mampu hukumnya sunnah. Kalau kata Pak Asep tadi, masa kita punya sertifikasi, kemarin sudah ada THR, nggak bisa disisihkan. Tapi kan panggilan. Ya, kalau panggilan jangan dinanti, pada akhirnya tidak jadi. Kalau niat ibadah haji umroh, kalau suami ibu punya uang 5 juta, simpan langsung insya Allah kita akan ada panggilan. Kalau niat bagi kamu atau yang biasa umroh haji, tapi upamanya langsung baru atas, langsung kita istilahnya buktikan bahwa kita ini akan melaksanakan ibadah haji. Ibu dan bapak yang saya hormati, bagaimana kita harus istilahnya cepat-cepat umroh bagi yang bagi yang mampu? Karena Rasul telah bersabda, ta'ajjalul haji, maka cepat-cepatlah, bersegeralah yang punya bekal itu melaksanakan haji minimal umroh. Karena inna ahadakum la yadri ma ya'ridulahu. Kalian tidak akan tahu bahwa setiap manusia akan datang penghalang yang akan menggagalkan ibadahmu ke Mekah dan ke Madinah. Maka harus segera, kalau punya niat, kita bayar dulu, kita DP dulu, insya Allah ada semangat. Nah, bagaimana kalau kita masih tidak ada taufik hidayah? Nanti aja kita mau umrohnya, masih banyak rasa, masih istilahnya kita mau ibadahnya masih ngedur, terus tidak mau ibadah haji dan umroh, maka ada ancaman dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ancamannya? Telah disebutkan dalam hadis, "Mamalaka zadan warahalatan kalam yahujah, fala alaihi ayyamutu yahudiyah aw nasraniyah." Barang siapa yang sudah punya bekal untuk ke Mekah, punya kendaraan mewah, punya rumah mewah, punya emas banyak, tapi selalu malas, tidak mau dalam hatinya untuk beribadah